Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membahas Ayo Mencoba halaman 49 pada buku Senang Belajar Matematika kelas 6 SD. Nah, di sini ada soal, yaitu soal nomor 1. Tentukan hasil pembagian bilangan bulat berikut. Yaitu 1A negatif 25 dibagi 5. Nah, di sini negatif dibagi positif hasilnya negatif. Jadi, jika tandanya berlawanan, maka hasilnya negatif. Setelah tandanya kita selesaikan dengan operasi bilangan bulat, baru angkanya 25 dibagi 5, hasilnya 5. Jadi, hasilnya negatif 5. Kemudian kita lanjutkan soal 1B. Soal 1B itu 400 dibagi negatif 20 dibagi 10. Nah, di sini ada 3 bilangan bulat, di sini positif, negatif, dan positif. Kita bagikan satu-satu, positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Kemudian negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Jadi dua tanda dulu ya. Sama seperti kita menjumlahkan atau mengurangkan, baik mengalihkan atau membagikan, maka dua bilangan bulat terlebih dahulu kita kerjakan. Setelah mendapatkan angkanya, baru kita lanjutkan dengan operasi berikutnya. Nah, kemudian setelah mendapat tandanya, baru angkanya. 400 dibagi 20 hasilnya berapa? Hasilnya 20 ya. Nah, kemudian dibagi 10. Nah, di sini negatif dibagi positif hasilnya negatif. 20 dibagi 10 hasilnya 2. Jadi hasilnya negatif 2. Kita lanjutkan 1C. 1C yaitu negatif 600 dibagi 20 dibagi negatif 15. Nah, kita selesaikan dahulu dua angka. Negatif dibagi positif hasilnya negatif. 600 dibagi 20, sini 0, 0, tinggal 60 bagi 2 hasilnya 30. Kemudian kita bagi negatif 15. Nah, di sini negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Positif tidak usah kita tulis. Kemudian 30 dibagi 15 hasilnya 2. Maka jawabannya adalah positif 2. Kemudian kita lanjutkan 1D. 1D yaitu 1000 dibagi negatif 20 dibagi negatif 10. Nah, kita selesaikan dua angka dahulu. Negatif dibagi negatif hasilnya positif, tidak usah kita tulis. Kemudian 1000 dibagi 20 hasilnya di sini 0, 0, 100 bagi 2 itu 50. Baru kemudian kita bagikan negatif 10. Nah, di sini positif dibagi negatif, hasilnya negatif. 50 bagi 10 yaitu 5. Jadi hasilnya yaitu negatif 5. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 2. Nah, di situ tulisannya 3 ya. Jadi kita kerjakan sesuai urutan. Jadi urutannya kita ganti, yaitu 2. Jadi urutannya 1, 2, kemudian 3. Nah, soal nomor 2 itu seorang tukang gali sumur mampu menggali tanah dan kedalaman 1 meter setiap jam. Kedalaman sumur yang diinginkan 40 meter. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menggali sumur? Jadi kita tulis waktu yang dibutuhkan untuk menggali sumur. Nah, jadi waktunya tadi kedalamannya itu 40 meter. Kemudian dikali 1 jam. 1 jam itu per meter. Jadi karena 40 meter, jadi 40 meter dikali 1 jam per meter. Jadi 40 dikali 1 yaitu 40. Jadi hasilnya 40 jam. Jadi
Waktu yang dibutuhkan untuk menggali sumur yaitu 40 jam. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 3. Beni membeli 60 buah jambu biji di pedagang. Seluruh jambu biji tersebut akan dibagikan kepada 5 temannya. Berapa buah jambu biji yang diterima oleh masing-masing teman Beni? Jadi bisa kita tulis jumlah jambu biji yang diterima oleh masing teman Beni. Jadi jambu bijinya tadi ada 60, kemudian dibagi 5 temannya. Jadi 60 dibagi 5 hasilnya berapa? Coba dicari. Hasilnya 12 ya. Jadi yang didapat masing teman-teman Beni itu 12 jambu biji. Jadi masing-masing mendapatkan 12 jambu biji. Kita lanjutkan soal nomor 4. Kerjakan operasi campuran bilangan bulat berikut dengan teliti, yaitu 4A negatif 12 dikali 8 ditambah 72 dibagi negatif 6. Nah, di sini kita selesaikan dahulu yang perkalian dan pembagian. Nah, di sini ya. Nah, yang ini pembagian. Jadi penghubungnya nanti penjumlahan. Negatif 12 dikali 8, negatif dikali positif hasilnya negatif. Kemudian 12 kali 8 kita kalikan dahulu. Coba dicari 12 kali 8 hasilnya berapa? Hasilnya 96. Kemudian di sini tanda tambah ya. Di sini positif dibagi negatif hasilnya negatif. 72 dibagi 6 hasilnya berapa? Hasilnya 12. Nah, di sini penjumlahan negatif ditambahkan negatif lagi, maka hasilnya menjadi negatif. Kemudian 96 ditambah 12 hasilnya yaitu 108. Jadi untuk 4A hasilnya itu 108. Kita lanjutkan 4B. 4B yaitu 80 dibagi negatif 10 dikali 12 dikurang negatif 20. Nah, di sini ada pembagian, ada perkalian, kemudian di sini pengurangan. Jadi terlebih dahulu kita selesaikan dari urutan yang paling kiri. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. 80 dibagi 10 8, kemudian dikali 12. Nah, ini negatif dengan negatif hasilnya positif, langsung kita ubah ya. Jadi kalau ada dua tanda maka harus jadikan satu tanda. Jika tandanya berbeda hasilnya negatif, jika tandanya sama-sama negatif hasilnya positif. Nah, setelah ini kita selesaikan. Negatif dikali positif hasilnya negatif. 8 dikali 12 berapa hasilnya? 8 dikali 12 hasilnya 96. 96 ditambah 20. Nah, di sini hutang, di sini uang. Jadi 96 dikurang 20 jadi hasilnya negatif 76. Jadi untuk 4B hasilnya 76. Kita lanjutkan 4C.
4C itu 120 dibagi 10 dibagi negatif 6 ditambah negatif 100. Nah, di sini bagi, kemudian di sini penjumlahan. Jadi kita selesaikan dua angka dulu. Jadi 120 dibagi 10 hasilnya 12. Kemudian dibagi negatif 6 ditambah negatif 100. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. 12 dibagi 6 hasilnya 2. Nah, ditambah negatif 100. Jadi negatif 2 ditambah negatif 100. Jadi negatif 6 nambah banyak ya. Bertambah banyak. Jadi negatif 102. Kita lanjutkan 4D. 4D itu soalnya 60 dikurang negatif 20 dikali 12 ditambah 75. Nah, di sini pengurangan, kemudian di sini perkalian. Kita tulis dulu ini dua tanda, kita ubah dulu jadi 60 positif dengan negatif dengan negatif jadi positif 20 dikali 12 ditambah 75. Nah, di sini ada positif penjumlahan, ini ada perkalian, ini penjumlahan. Yang kita kerjakan yaitu yang perkalian yang lebih kuat dulu. Jadi perkalian atau pembagian. Jadi 60-nya tetap, 20 dikali 12 hasilnya berapa? Hasilnya 240 ditambah 75. Nah, di sini penjumlahan semua. Jadi kita tinggal tambahkan 60 ditambah 240 hasilnya berapa? Hasilnya 300 ya, ditambah 75. Jadi hasilnya 375. Jadi jawabannya itu 375. Kita lanjutkan soal 4E. Soal 4E itu 200 dibagi negatif 100 dikali 123 dikurang negatif 125. Nah, di sini ada pembagian, ada perkalian. Jadi kita selesaikan dulu dua angka ini, positif dibagi negatif hasilnya negatif. 200 dibagi 100 hasilnya 2 dikali 123. Negatif kali negatif hasilnya positif 125. Nah, di sini negatif kali positif hasilnya negatif. 2 dikali 123 hasilnya 246 ditambah 125. Nah, di sini negatif, di sini positif. Nah, di sini hutang ya. Hutangnya lebih besar daripada uang. Jadi hasilnya akan negatif. Baru angkanya 246 dikurang 125. Hasilnya berapa? Hasilnya 121. Jadi hasilnya itu negatif 121. Kita lanjutkan soal nomor 5. Soal nomor 5 yaitu Edo mempunyai 241 butir kelereng. Satu orang temannya meminta 27 butir kelereng untuk bermain. Kakaknya memberi 50 butir kelereng. Edo tidak boleh bermain kelereng oleh ayahnya. Oleh karena itu, Edo membagikan seluruh kelereng miliknya kepada 12 temannya. Masing-masing temannya mendapat pembagian kelereng sama rata. Berapa butir kelereng yang didapat oleh masing-masing teman Edo? Nah, jadi pertama yaitu Edo mempunyai 241 ya, kemudian dikurang dengan 27. Nah, kemudian kakaknya memberi 50, jadi ditambah 50. Nah, hasil ini kemudian dibagikan 12 temannya karena Edo tidak boleh lagi bermain kelereng. Jadi kita selesaikan di sini 241 kurang 27 hasilnya berapa? Coba kita hitung. 241 dikurang 27 hasilnya berapa? 214 ya, ditambah 50 kemudian dibagi 12. Nah, 214 ditambah 50 hasilnya yaitu 264 kemudian dibagi 12. Coba dihitung
Hasilnya berapa? 264 dibagi 12. Ya, hasilnya 22 butir kelereng. Jadi yang didapatkan masing-masing teman Edo adalah 22 kelereng. Nah, demikianlah pembahasan Ayo Mencoba halaman 49. Mudah-mudahan kalian semua memahaminya. Silahkan like, comment, serta subscribe, serta share kepada teman-teman kalian. Agar teman-teman kalian sama memahaminya seperti kalian. Sampai jumpa pada video pembahasan soal berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membahas Ayo Mencoba halaman 52 pada buku Senang Belajar Matematika kelas 6 SD. Nah, di sini ada soal cerita. Ada 4 soal. Kita bahas soal nomor 1. Suhu udara kota Surabaya saat malam hari yaitu 25 derajat Celcius pada siang hari. Jadi di sini kita tulis malam hari ya. Malam hari itu 25 derajat Celcius. Kemudian pada siang hari kota Surabaya mencapai 30 derajat Celcius. Jadi siang hari itu 37 derajat Celcius. Berapa 0 derajat Celcius? Berapa derajat Celcius suhu udara kota Surabaya pada siang dan malam hari? Jadi yang ditanya adalah selisihnya ya. Jadi kita tulis selisih. Jadi selisihnya itu suhu siang hari dikurang suhu malam hari. Kita kurangkan suhu tertinggi dikurang suhu terkecil. Jadi suhu tertinggi itu 30 derajat Celcius dikurang 25 derajat Celcius. Nah, coba kita kurangkan. 37 dikurang 25 hasilnya berapa? Ya, hasilnya 12 derajat Celcius. Jadi selisihnya yaitu 12 derajat Celcius. Kita lanjutkan soal nomor 2. Suhu daging yang didinginkan di dalam lemari pendingin negatif 2 derajat Celcius. Suhu daging setelah dikeluarkan dari lemari pendingin yaitu 16 derajat Celcius. Berapakah perbedaan suhu daging sebelum dan sesudah dikeluarkan dari lemari pendingin? Nah, jadi di sini kita tulis perbedaan suhunya ya. Jadi perbedaan suhunya, nah perbedaan suhunya itu di pendingin itu dia negatif 2, kemudian dikeluarkan 16 derajat, jadi 16 derajat Celcius dikurang dengan negatif 2 derajat Celcius. Jadi 16 ini negatif dengan negatif jadi positif. Tambah 2 derajat Celcius. Jadi 16 tambah 2 itu 18 derajat Celcius. Jadi perbedaan suhunya yaitu 18 derajat Celcius. Kita lanjutkan soal nomor 3. Soal nomor 3 itu guru Dayu memiliki 144 batang bolpoin. Kemudian ia membeli lagi 3 pak batang bolpoin. Setiap satu pak batang bolpoin berisi 12 batang bolpoin. Seluruh bolpoin akan dibagikan kepada 36 siswanya. Setiap siswa mendapatkan bagian sama banyak. Berapa batang bolpoin yang diterima oleh masing-masing siswa? Nah, jadi kita hitung dulu jumlah bolpoinnya. Jadi kita tulis jumlah bolpoin guru Dayu. Nah, jadi bolpoinnya itu 144. Kemudian ditambah lagi dengan 3 pak. Nah, 3 pak ini berisi 12. Jadi 144 ditambah 3 dikali 12 hasilnya berapa?
hasilnya 36. Jadi 144 ditambah 36 hasilnya 180 ballpoint ya. Nah, kemudian jumlah ballpoint yang didapat setiap siswa. Jadi kita tulis di sini jumlah ballpoint yang didapat setiap siswa, karena akan dibagikan pada siswanya. Jadi 180 dibagi 36 siswa, karena siswanya berjumlah 36. Ya, kita hitung 180 dibagi 36 hasilnya berapa? Ya, jadi hasilnya 5 ballpoint. Jadi masing-masing mendapatkan 5 ballpoint. Kita lanjutkan soal nomor 4. Kita tulis di sini. Seorang petani mendapatkan 5 karung beras. Dari hasil panennya, berat masing-masing karung 60 kilo. Petani tersebut menjual beras hasil panen 90 kilo dan memberikan sebagian beras kepada buruhnya. Ada 3 buruh yang membantu dan masing-masing mendapatkan 5 kilo. Berapakah beras petani sekarang? Jadi kita tulis jumlah beras dulu ya. Jumlah beras petani. Jadi jumlah beras petani itu 5 karung dikali 60 kilo, masing-masing karung itu 60 kilo, jadi 5 kali 60 hasilnya itu 300 kilo. Benar ya, 5 dikali 60 hasilnya 300. Kemudian sisa beras petani kita tulis, sisa beras petani. Jadi sisanya itu 300 dikurang 90 karena menjual berasnya 90, kemudian dikurang lagi dengan dia memberikan 3 buruhnya masing-masing itu 5 kilo. Nah, kita kurangkan 300 dikurang 90 dikurang 15 hasilnya berapa? 300 kurang 90 yaitu 210 ya, kurang 15, 210 kurang 15 yaitu 195 kilo ya. Nah, jadi sisa beras petani tersebut yaitu 195 kg. Nah, demikian pembahasan. Ayo mencoba halaman 52. Mudah-mudahan kalian semua memahaminya. Silakan like, komen, serta subscribe, serta share kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian sama memahami seperti kalian. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membahas latihan soal halaman 56 pada buku Senang Belajar Matematika kelas 6 SD. Nah, di sini ada 20 soal ya. Kita bahas dahulu soal nomor 1. Urutkan bilangan bulat berikut dari yang terbesar. Nah, di sini A. Di situ angkanya itu negatif 12, negatif 5, negatif 10, 0, 2, negatif 2. Nah, jadi kita urutkan dari yang terbesar. Dari yang terbesar yaitu positif ya berarti. Jadi 2, kemudian 0, kemudian negatif 2, kemudian negatif 5, kemudian negatif 10, kemudian negatif 12. Kemudian kita lanjutkan 1B.
1B itu angkanya 3, 7, negatif 8, 5, negatif 10, negatif 9, negatif 10 ya. Nah, jadi diurutkan dari yang terbesar. Itu angka berapa? Angka 7 dulu. Kemudian 5, kemudian 3, terus negatif 8, negatif 9, dan negatif 10. Kemudian kita lanjutkan 1C. 1C itu angka-angkanya adalah negatif 15, 13, negatif 12, 10, dan 0. Jadi dari yang terbesar yaitu 13. Kemudian 10. Kemudian 0. Kemudian negatif 12. Kemudian negatif 15. Kita lanjutkan 1D. 1D yaitu angka-angkanya negatif 7, 7, 1, negatif 1, 12, dan negatif 11. Jadi kita urutkan dari yang terbesar, itu angka terbesar di situ adalah positif 12 ya. Kita tulis 12. Kemudian 7, kemudian 1, kemudian negatif 1, kemudian negatif 7, dan terakhir negatif 11. Itulah urutannya dari yang terbesar. Kita lanjutkan pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 yaitu nyatakan benar atau salah kalimat matematika berikut. Kita lihat 2A. 2A yaitu negatif 10 kurang dari negatif 12. Salah ya jawabannya. Jadi kita tulis salah karena negatif 10 itu lebih besar. Kita lanjutkan 2B. 2B itu negatif 23 lebih kecil dari negatif 10. Benar ya. Nah, jadi negatif 23 itu lebih kecil. Jadi angkanya makin besar. Kalau negatif dia nilainya makin kecil. Maaf. Soal nomor 6 yaitu hitunglah hasil operasi berikut. Jadi 6A yaitu negatif 12 ditambah 17 dikali 8 ditambah 12. Nah, di sini kita selesaikan dalam kurung. Negatif 12 ditambah 17 yaitu hasilnya 5 dikali 8 ditambah 12. Nah, ini ada perkalian, ini ada penjumlahan. Jadi kita selesaikan perkalian. 5 kali 8 yaitu 40 ditambah 12. 40 ditambah 12 yaitu 52. Jadi hasilnya yaitu 52. Kita lanjutkan 6B. 6B itu 24 dikali negatif 12 dibagi 4 dikurang negatif 10. Nah, jadi kita selesaikan yang perkalian. Di sini 24 positif dikali negatif hasilnya negatif. 24 dikali 12 hasilnya berapa? Coba dicari. Sudah dapat. Hasilnya yaitu 288. Kemudian dibagi 4. Nah, ini negatif dengan negatif hasilnya positif, langsung kita ubah.
Sini ada bagi, di sini ada jumlah, penjumlahan. Jadi selesaikan yang dibagi dulu. Negatif dibagi positif hasilnya negatif. Kemudian 288 dibagi 4 berapa hasilnya? 28 bagi 4 7. Kemudian 8 bagi 4 2. Jadi 72 ditambah 10. Nah, di sini negatif, sini positif. Jadi 72 dikurang 10 ya. Tapi tandanya negatif karena nih 72 angkanya lebih banyak. Jadi hasilnya negatif 62. Kita lanjutkan 6C. 6C itu kita tulis 120 dibagi negatif 10 dikali 8 ditambah negatif 20. Nah, di sini kita selesaikan dulu yang pembagian. 120 dibagi 10 positif dibagi negatif hasilnya negatif. 120 bagi 10 yaitu 12. Kemudian dikali 8 ditambah negatif 20. Negatif. Nah, di sini perkalian, kemudian di sini ada penjumlahan. Jadi kita selesaikan yang perkalian. Negatif dikali positif hasilnya negatif. 12 dikali 8 yaitu hasilnya berapa? Hasilnya 96. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Nah, di sini negatif 96 dikurang 20 jadi hasilnya negatif 116 ya. Jadi hasilnya negatif 116. Kita lanjutkan soal nomor 7. Soal nomor 7 yaitu suhu mula-mula sebuah ruangan periksa yaitu negatif 5 derajat Celcius. Setelah penghangat ruangan dihidupkan, suhunya naik menjadi 20 derajat Celcius. Berapa besar kenaikan suhu pada ruangan? Jadi besar kenaikan suhu ya. Nomor 7 kita tulis yaitu besar kenaikan suhu. Jadi dari 20 derajat berapa? Negatif ya, dari berapa? Dari 20 ya. 20 derajat dikurang negatif 5. Nah, 20 tambah ini negatif sama negatif berubah jadi positif. Jadi 25 derajat Celcius. Jadi kenaikan suhunya yaitu 25 derajat Celcius. Kita lanjutkan soal nomor 8. Ini soal nomor 8 itu modifikasi UN 2009. Suhu di daerah Khatulistiwa 28 derajat. Kemudian sedangkan suhu di kutub utara 12 derajat Celcius di bawah 0. Berapa perbedaan suhu di kedua tempat tersebut? Jadi kalau di bawah 0 dia negatif ya. Jadi kita tulis di sini perbedaan suhu di kedua tempat. Nah, jadi 28 derajat Celcius dikurang negatif 12 derajat Celcius. Jadi 28 negatif ke negatif hasilnya positif 12 derajat Celcius. 28 ditambah 12 yaitu 40 derajat Celcius. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 9. Nomor 9, puncak Gunung Merbabu terletak di ketinggian 250 meter. Dangkalan Pahalun letaknya di 525 meter di bawah puncak Gunung Merbabu. Berapakah ketinggian dangkalan Pahalun? Nah, jadi kita tulis ini ketinggian dangkalan Pahalun ya. Jadi di sini kita tulis ketinggian dangkalan Pahalun. Jadi di situ 250 meter dikurang
525 meter. Jadi 250 dikurang 2 yaitu negatif 275 meter. Jadi negatif di sini maksudnya adalah di bawah permukaan tanah. Jadi 275 meter di bawah permukaan tanah. Nah, jadi ketinggiannya yaitu 275 meter di bawah permukaan tanah. Kita lanjutkan soal nomor 10. Soal nomor 10 yaitu diketahui suatu gedung berlantai 1, 2, 3 di antara gedung tersebut berada di bawah permukaan tanah. Udin berada di lantai terbawah, kemudian naik 7 lantai dengan lift. Di lantai berapakah ia berada di atas permukaan tanah? Nah, jadi lantai 1, 2, 3 ini berada di bawah permukaan tanah. Jadi bisa kita gambarkan seperti ini. Kita buat dengan jarak setengah senti. Nah, kemudian untuk yang di bawah tanah itu 3. Nah, jadi seperti ini. Kemudian sini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kemudian sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi di sini dari lantai terbawah kemudian naik 7 lantai. Jadi melangkah 7 lantai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ke sini naik 7 lantai. Jadi berada di lantai keempat. Jadi Udin berada di lantai keempat. Jadi Udin berada di lantai keempat. Kita lanjutkan soal nomor 11. Soal nomor 11 yaitu pada perlombaan papan panahan, aturannya sebagai berikut. Hitam mendapat skor 5, kuning mendapat skor 2, merah mendapat skor negatif 1, biru mendapat skor negatif 3. Beni membidik 10 kali dengan hasil sebagai berikut, yaitu 3 panah mengenai bidang hitam, 2 panah mengenai bidang kuning, 2 panah mengenai bidang merah, dan sisanya mengenai bidang biru. Berapakah skor yang diperoleh Beni? Jadi bisa kita tulis skor yang diperoleh Beni. Nah, jadi Beni tadi menjawab 3 panah ya. Mengenai 3 panah. 3 panah warna hitam yaitu nilainya 5. Kemudian 2 panah mengenai bidang kuning, dia 2. Kemudian 2 panah lagi mengenai bidang merah. Kalau merah negatif 1. Dan sisanya mengenai biru. Jadi sisanya ini 10 kurang 3, 7, 7 kurang 2, 5, 5 kurang 2, 3. Jadi 3. Sisanya mengenai bidang biru. Nah, biru ini itu negatif 3. Nah, setelah kita pasangkan panah-panahnya dengan skornya, baru kita kalikan. Nah, jadi di sini 3 dikali 5 yaitu 15. 2 dikali 2 yaitu 4. 2 dikali 1 itu 2. 3 dikali negatif 3 hasilnya negatif 9. Jadi 15 ditambah 4 itu 19. 19 tambah 2 yaitu 21. Kemudian dikurang 9. Hasilnya berarti 12 ya. Benar 12. 9 berapa ini? Oh, negatif 1 tadi merah ya. Ini merah. Jadi di sini negatif 2. Nah,
kita perbaiki dulu. Jadi 15 ditambah 4 yaitu 19, negatif 2 tambah negatif 9 negatif 11, jadi 19 dikurang 11 hasilnya itu 8. Jadi skor yang diperoleh Beni yaitu 8. Baiklah, kita lanjutkan soal nomor 12. Nomor 12 yaitu modifikasi UN 2009. Skor pada kompetisi matematika adalah 4 untuk setiap jawaban yang benar. Selanjutnya 0 untuk soal yang tidak dijawab dan yang tidak dijawab, dan negatif 1 untuk setiap jawaban salah. Dari 50 soal yang diberikan, Siti tidak menjawab 6 soal dan menjawab salah 5 soal. Berapa skor yang diperoleh Siti? Nah, jadi soal yang dijawab benar belum diketahui. Kita tulis soal yang dijawab benar, yaitu 50 dikurang 6 dikurang 5, hasilnya 39. Kemudian kita cari skor yang diperoleh Siti. Skor yang diperoleh Siti. Jadi Siti tadi menjawab benar 39 dikali skornya itu 4. Kemudian 6 soal tidak menjawab, jadi skornya 0. Kemudian Siti menjawab salah 5 soal, negatif 1. Nah, setelah kita pasangkan skor-skornya, mana yang benar dan mana yang salah dan mana tidak menjawab, baru kita kalikan 39 dikali 4. Ayo dicari hasilnya berapa. 156. 39 kali 4 itu 156. Kemudian ditambah 6 dikali 0 yaitu 0. Kemudian 5 dikali negatif 1 hasilnya negatif 5. Jadi 156 kurang negatif 5 yaitu hasilnya 151. Jadi soal yang dijawab benar oleh Siti yaitu 151. Kita lanjutkan pertanyaan nomor 13 ya. Ayah Edo mempunyai 75.000 batu bata untuk membangun rumahnya. Setelah dilakukan penghitungan, batu bata yang dibutuhkan 49.670 batu bata. Untuk membuat pagarnya diperlukan 24.600 batu bata. Berapa batu bata lagi yang harus dibeli Ayah Edo? Nah, jadi di sini kita tulis dulu batu bata yang telah digunakan. Kita tulis batu bata yang telah digunakan. Jadi batu bata yang tadi ada berapa? 49.670. Kemudian untuk membuat pagar itu 24.600. Jadi kita tulis, kita jumlahkan hasilnya berapa, sudah didapat ya, hasilnya 74.270. Kemudian kita tulis sisanya, karena batu batanya itu jumlahnya 75.000 ya, jadi kita tulis sisa batu bata yaitu 75.000 dikurang 74.270. Nah, kita kurangkan hasilnya yaitu 730 batu bata. Jadi sisa batu batanya itu 730 batu bata. Kita lanjutkan soal nomor 14. Seorang pedagang mempunyai modal sebesar 2 juta rupiah. Setelah berjualan, pedagang tersebut mengalami kerugian sebanyak 2 kali, masing-masing 20.000 dan 35.000. Namun pada penjualan sesudahnya, pedagang mendapatkan 2 keuntungan, masing-masing 30.000. Berapa rupiah uang pedagang sekarang? Jadi kita tulis modal dulu ya.
Jadi modalnya itu 2 juta. Kemudian ruginya itu sebanyak 2 kali, yaitu 20.000, kemudian 35.000, jadi hasilnya 55.000. Kemudian untungnya itu 2 kali, yaitu sebanyak 30.000. 2 kali 30.000 itu 60.000. Nah, kemudian baru kita tentukan jumlah uang pedagang sekarang. Jumlah uang pedagang sekarang. Jadi pertama 2 juta dikurang 55.000 karena rugi, kemudian ditambah 60.000 karena untung. Nah, jadi di sini satu rugi, sisanya di 5.000 ya. Jadi 2 juta ditambah 5.000. Jadi hasilnya 2 juta 5.000. Jadi jumlah uang pedagang tersebut adalah 2.005.000. Kita lanjutkan soal nomor 15. Soal nomor 15 itu daya listrik di rumah Beni 800 watt. Saat ini di rumahnya sedang dinyalakan mesin air dengan daya 400 watt. Selain itu, terdapat 4 lampu yang menyala dengan daya masing-masing 20 watt. Berapa watt besar daya listrik rumah Beni yang tidak terpakai? Jadi kita tulis daya listrik di rumah Beni yang tidak terpakai. Jadi yang awal itu 800 watt. Nah, kemudian dikurang dengan 400 watt karena mesin air. Kemudian dikurang dengan 4 lampu. 4 lampunya masing-masing 20 watt. Jadi 800 dikurang 400. 4 kali 20 itu 80. Kita kurangkan 800 kurang 400, hasilnya 400. Kemudian dikurang 80. 400 kurang 80 itu 320 watt. Jadi hasilnya 320 watt. Kita lanjutkan soal nomor 16. Kebutuhan kalori tubuh manusia dapat dihitung berdasarkan berat badan idealnya. Kebutuhan kalori seorang wanita 25 kilokalori per kilogram, sedangkan kebutuhan kalori seorang laki-laki 30 kilokalori per kilogram. Ibu memiliki berat badan ideal 45 kilogram dan bapak memiliki berat badan ideal 43 kilogram. Hitunglah selisih kebutuhan kalori mereka berdua. Nah, jadi di sini 16 yaitu kebutuhan kalori ibu, kita tulis dulu. Kebutuhan kalori ibu itu 45 kg dikali 25 kilokalori per kilogram. Jadi kita cari dahulu 45 dikali 25. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya itu 1125 kilokalori. Nah, kemudian kita hitung kebutuhan kalori bapak. Nah, kita tulis ya. Jadi kebutuhan kalori bapak. Nah, berat badan bapak tadi yaitu 43 kilo dikali 30 kilokalori per kilogram. Nah, kita kalikan 43 dikali 30. 3 kali 3 9, 3 kali 4 12.
tambah 0, jadi kilokalori. Jadi 1209 90 kilokalori. Nah, kemudian pertanyaannya itu hitunglah selisih kebutuhan kalori mereka berdua. Jadi kita tulis selisih kebutuhan kalori. Yang paling besar itu yang Bapak ya. Jadi kita tulis kalori Bapak dikurang kalori Ibu. Kalori Bapak itu 1290 kilokal dikurang 1125 kilokalori. Nah, coba dihitung dulu hasilnya berapa. Didapat hasilnya yaitu 165 kilokalori. Soal nomor 17, tentukan jumlah dari 1 negatif 2 ditambah 3 dikurang 4 ditambah 5 dikurang 6 ditambah titik-titik ditambah 2017 dikurang negatif 2018. Kemudian untuk soal 18, misalkan A dan B bilangan positif, sehingga A dikali A tambah B sama dengan 34, berapakah nilai terkecil dari A kurang B? Kemudian untuk 19, Meli merayakan ulang tahun pada 27 Oktober 2017. Hari tersebut usia Meli sama dengan jumlah digit dari angka tahun kelahirannya. Tahun berapa Meli dilahirkan? Kemudian soal nomor 20, diberikan dua bilangan bulat berbeda yang berjumlah 37. Apabila bilangan yang lebih besar dibagi dengan bilangan yang lebih kecil, hasil baginya adalah 3 dan sisanya 5. Berapakah selisih kedua bilangan tersebut? Nah, demikianlah pembahasan latihan soal halaman 56. Mudah-mudahan kalian semua memahaminya. Silakan like, komen, serta subscribe, serta share kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian sama memahaminya seperti kalian. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.